Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sultan Trisaka. Di sini saya akan menceritakan dan menjelaskan tentang Kesultanan Demak. Langsung saja, Al-Kisah terletak kerajaan Islam yang menjadi cikal bakal kejayaan penyebaran Islam di tanah Jawa. Bukan hanya sekedar kerjaan biasa, tapi ia adalah pelopor penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Dan inilah kisah Kesultanan Demak. Demak berdiri pada abad ke-15, tepat pada tahun 1478 Masehi. Ia lahir dari rahim Majapahit yang mulai mengalami kemunduran dan dipimpin oleh Raden Patah, seorang putra Raja Majapahit yang memeluk agama Islam. Demak menjadi pusat baru yang memegang kekuatan politik dan religius. Dengan letaknya strategis di pesisir utara Jawa Tengah, dekat Selat Makassar, Demak tumbuh menjadi pusat perdagangan maritim yang ramai. Kombinasi antara posisi geografis yang menguntungkan dan dukungan para ulama membuat Demak semakin berkembang pesat. Dalam naiknya sebuah kerajaan, tak lepas kan dari sosok-sosok hebat dari sebalik kerajaan tersebut, yang salah satunya adalah Raden Patah, pendiri sekaligus Sultan pertama Demak. Ia dibantu oleh para wali songo, 9 wali, ulama besar yang bertugas menyebarkan Islam di Nusantara. Beberapa nama-nama yang terkenal antara lain Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, dan yang paling ikonik Sunan Kalijaga. Mereka tidak hanya menyebarkan agama dengan dakwah yang damai, tapi mereka juga menjadi penasihat spiritual dan politik bagi para Sultan Demak. Lalu setelah Raden Patah wafat, tatanya itu diteruskan oleh putranya bernama Sultan Trenggana. Sultan Trenggana ini yang membawa Demak ke masa jayanya, ke masa kemasannya, dan dikenal sebagai pemimpin yang kuat dan berhasil menaklukkan wilayah-wilayah penting kayak Blambangan, Malang, sampai ke Pasuruan hingga Bali. Di bawah kepemimpinan Sultan Trenggana, Demak melakukan ekspansi besar-besaran. Salah satu momen paling penting adalah penyerbuan terhadap kerajaan Daha di Kalimantan Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa Demak bukan hanya kuat secara spiritual, tapi juga kuat militernya dan maritim. Namun setelah kematian Sultan Trenggana pada tahun 1546, Demak mulai mengalami masa-masa kemunduran, masa-masa sulit. Banyak perang internal, perang saudara, masalah internal, perang saudara yang meletus antara kelompok Muslim Ortodoks dan kelompok yang masih memegang tradisi dan kepercayaan Hindu-Buddha, yang berakibatkan banyak wilayah taklukan yang melepaskan diri. Tokoh seperti Jaka Tingkir akhirnya memindahkan pusat kekuasaannya ke Pajang, dan ini menjadi awal runtuhnya Demak sebagai pusat kekuasaan tunggal. Peran Demak dalam penyebaran agama Islam. Nah, salah satu warisan terbesar Kesultanan Demak adalah perannya sebagai pelopor penyebaran agama Islam di Jawa. Melalui kerjasama yang erat dengan para wali songo, Demak menjadi pusat pendidikan Islam dan tempat berkumpulnya para ulama. Masjid Agung Demak yang didirikan oleh para wali songo menjadi simbol kebangkitan Islam di Jawa. Masjid ini merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia dan masih berdiri hingga hari ini. Selain itu, Demak juga menjadi inspirasi bagi berdirinya kerajaan-kerajaan Islam selanjutnya seperti Pajang, Mataram, dan diikuti oleh Banten. Warisan nilai-nilai Islam yang moderat dan toleran pun terus hidup melalui ajaran-ajaran para ulama, para wali lah. Arsitektur dan budaya Demak sangat unik karena merupakan akulturasi antara tradisi lokal Hindu-Buddha dan unsur Islam. Masjid Agung Demak misalnya memiliki struktur bangunan yang mirip seperti candi atau vihara, namun bedanya dilengkapi dengan mihrab dan beduk.
Ciri khas yang sangat terkenal adalah tiang utama masjid yang disebut tugu. Konon sih dibuatnya dari kayu jati satu batang, terus ditancapin langsung oleh para wali songo, katanya. Seni dan sastra juga berkembang pesat, terutama dalam bentuk cerita-cerita rakyat, dan kitab-kitab Islam yang tersebar di masyarakat di Pulau Jawa, di Nusantara. Sekarang sudah tersebar luas. Nah, setelah wafatnya Sultan Trenggana dan terjadinya pergolakan internal, perang saudara, terus pelepasan wilayah, kekuatan Demak mulai ngeredup. Para bawahannya seperti Arya Penangsang dan Jaka Tingkir saling berebut kuasa. Nah, di sini nih perebutan wilayah rakus. Ya karena udah mulai redup, karena pemimpinnya mati ya, wafat. Udah redup kekuatannya. Akhirnya pada tahun 1568 Jaka Tingkir pun menikahi putri Sultan Hadiwijaya dari Pajang, mendirikan pusat kekuasaan di Pajang. Inilah akhir era kejayaan Demak sebagai pusat kerajaan Islam di Jawa. Meski gitu, bekas ibu kota Demak tetap menjadi pusat spiritual dan budaya bagi masyarakat Jawa hingga saat ini. Hari ini aja kita masih bisa melihat peninggalan-peninggalan Kesultanan Demak, terutama Masjid Agung Demak yang masih aktif dan masih kokoh berdiri, masih aktif juga digunain. Kota Demak juga masih menyimpan jejak-jejak sejarah dalam bentuk makam para sultan dan tokoh-tokoh Kesultanan Demak, tokoh-tokoh lainnya juga. Lebih dari itu, warisan Demak hidup dalam tradisi masyarakat Jawa, dalam cara mereka beragama, bernyanyi, dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan nilai-nilai toleransi dan ikuti dengan kebinekaan yang diajarkan para wali. Masih terasa hingga saat ini, hingga sekarang. Right now. Demak mungkin sudah tidak lagi menjadi kerajaan yang berkuasa, tapi ia tetap hidup dalam ingatan kita sebagai pelopor kebangkitan Islam di Nusantara, tepatnya di Pulau Jawa. Sebuah kerajaan Islam yang memberikan dampak besar bagi Indonesia dari dunia modern hingga hari ini, hingga sekarang, right now. Dan segitu saja yang dapat saya ceritakan dan saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Inilah Kesultanan Demak, ikon kejayaan Islam di tanah Jawa. Mungkin ceritanya menarik ya. Oke, cukup sampai di sini saja. Kalau ada salah kata dan kata yang kurang menyenangkan mohon dimaafkan dan dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Saya Muhammad Sultan Trisaka pamit undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.